harus bicara soal ini. Bella, tunggu. Apa sih? Tolong jangan kayak gini ke aku. Aku tuh gak ada hubungannya sama teman-teman aku yang ngerjain Raja. Kamu udah bikin sepatu saya kotor. Kamu mau saya aduin sama manajer kamu dan kamu akan dipecat. Gue juga bakal mastiin dia tuh gak bakal dipecat dari sini. Kamu udah gila ya? Hah? Aku aja gak kenal sama kamu. Kamu mau nyakitin dia. Kamu lawan aku. Itu mobil pemilik rumah yang sah. Kalian bisa tanya sendiri. Mama gak mau kamu ribut seperti ini. Mendingan sekarang kamu beresin barang-barang kamu, kita pindah dari rumah ini. Cepetan. Coba kamu tanya tetangga sebelah. Baik, Bu. Kamu cari mereka sampai ketemu. Baik. Kamu ikut saya ke atas. Ayo cepet. Mereka tuh sebenarnya siapa sih, Ma? Aku tuh jangan nanya. Ayo cepetan. Kita pergi dari sini. Pelan-pelan dong, Ma. Kan berat. Bu, mereka lari lewat pintu belakang. Mama tuh kita ngapain lewat sini, Ma? Aduh, ribet banget. Apaan sih? Bu, kata tetangga sebelah yang tinggal di sini adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Tapi mereka tidak tahu namanya. Ma, ini tuh ribet banget tau nggak? Bahkan tetangga cuma pernah lihat dan gak pernah tahu namanya. Tapi wanita dan anak perempuannya jadi sepertinya benar. Rumah ini memang rumah simpanan Astio. Mimpi apa aku semalam? Tiba-tiba tuh hari ini aku nggak punya rumah. Mama sih gimana sih? Ini semua kok bisa terjadi, Mama? Siapa perempuan yang teriak-teriak di rumah kita? Siapa, Ma? Mama punya banyak utang ya sama dia. Aduh, udah Intan deh, jangan berisik kamu ya. Mama pusing dari tadi dengerin kamu ngomong. Emang kamu pikir kamu aja yang pusing? Mama tuh juga pusing tau ya? Iya, terus sekarang kita mau kemana? Kita mau tinggal di mana, Mama? Kita mau tinggal di mana? Capek tau gak sih jalan-jalan dari tadi? Nggak tahu juga mau kemana. Ya sayang. Aku seneng banget. Akhirnya aku dapetin rumah mewah, mobil bagus, dan perhiasan semuanya. Tapi gak apa-apa deh, walaupun semuanya bukan atas nama aku, tapi aku bisa nikmatin semuanya. Aku tuh emang bodoh ya. Kenapa dulu aku nggak minta Mas Tio untuk alihkan semua nampak pemberiannya atas nama aku? Mah, kita kemana nih sekarang? Panas tau nggak? Ya udah deh, untuk sementara waktu kita ngontrak aja dulu. Ya udah yuk, kamu ikut Mama sekarang. Loh, Mah tunggu dong. Di internet juga nggak ada informasi tambahan tentang legenda Roro Jonggrang itu. Halo, udah. Tadi kita udah bahas. Gue udah banyak utang budi sama Bella. Udah sepantasnya kalau gue bersikap baik dan bersahabat sama dia. Jadi di intro pertama kita masuk instrumen global. Bel. Kamu udah makan siang belum? Makan bareng yuk. Aku traktir deh. Walaupun Sheila menyangkal, aku tahu banget dia suka sama Justin. Kamu makan aja sendiri, aku nggak mau makan sama kamu. Aduh, Justin. Bella tuh kenapa sih? Sombong banget sama gue. Atau dia mau balas dendam karena gue sering bikin dia mati gaya depan mahasiswa lain. Bella, tunggu Bella. Bella, kamu kenapa? Kok kamu gitu sih sama si Justin? Bella, sebentar Bella. Kenapa sih kamu kayak gitu sama Justin? Gini ya, aku tuh nggak mau makan bareng sama Justin. Ya karena aku nggak mau bikin Sheila salah paham. Kenapa Sheila harus salah paham? Karena aku tahu Sheila tuh suka banget sama Justin. Ya jadi lebih baik aku ngalah aja. Mengalah? Jadi sebenarnya
kamu juga suka? Enggak, siapa yang bilang aku suka sama Justin? Enggak ada. Aku kan cuma nggak mau Sheila salah paham aja, itu aja kok. Kamu jangan bohong. Sorot mata kamu bilang kamu suka Justin, iya kan? Udahlah, jangan bahas kayak gitu terus. Aku nggak pernah mikirin cowok kok. Kamu makin kuku. Itu artinya dugaanku benar. Kamu suka sama cowok lain. Enggak akan aku biarkan pengantinku. Kamu hanya milikku. Terus kenapa sekarang jadi kamu yang diem? Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti sama kamu. Kenapa kamu mikirin orang lain? Biarin aja. Sheila mau gimana sama Justin? Kan nggak ada urusannya sama kamu. Kenapa kamu harus ngorbanin perasaan kamu? Yang penting kan kamu bahagia. Kalau kamu bisa dapetin Justin, kamu pasti seneng kan? Percuma kalau kamu biarin Sheila sama Justin tapi perasaan kamu kayak gini, iya kan? Ya itu semua nggak bisa kayak gitu aja. Sheila itu kan adik aku. Aku sayang banget sama dia. Ya, menurut aku cinta itu nggak boleh egois. Gimana aku bisa bahagia kalau misalnya ada orang yang terluka atas kebahagiaan aku? Lagi pula, aku juga masih punya kesalahan sama Sheila yang sampai sekarang gak bisa aku tebus. Ma, kita mau ngontrak di sini, Ma. Mama nggak salah, Ma. Aduh, udah deh Intan. Kamu tuh gak usah cerewet. Masuk aja. Ini kan tempatnya kotor jelek kayak gini. Mama serius. Udah sekarang kamu gak usah berisik. Kamu masuk ke kamar kamu sana. Ini. Iya. Mau yang mana lagi? Masuk ya. Enggak, Ma. Intan tuh nggak mau ngontrak di sini. Udah kumuh kotor murani, Intan tuh malu. Nggak mau. Intan mau pergi dia. Kamu mau kemana? Kamu tega ninggalin mama di rumah sendirian kayak begini? Ya ini kan sama Mama sendiri. Sebenarnya tuh Intan tuh kesel banget tau gak sih sama Mama. Kalau mau susah tuh jangan ajak-ajak Intan dong. Tuh bener-bener ya. Gak ada terima kasih ya kamu sama mama. Ma, Intan tuh nggak mau hidup miskin. Intan mau pergi, oke? Intan mau pergi. Intan. Ya udah, Mama awas. Intan. Sheila, sini biar aku bantuin. Nggak usah, Kak. Aku bisa sendiri kok. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya jatuh, kan nanti kamu jadi ribet. Aku bantuin aja ya. Makasih. Bentar ya. Bella. Sebenarnya gue salah apa sih sama Bella? Sampai dia jutek banget dan selalu ngindar dari gue. Ya namanya kita mencintai seseorang, kita harus mengalah sama pikiran kita sendiri. Gimana aku bisa bahagia kalau misalnya ada orang yang terluka atas kebahagiaan aku? Bukannya kebahagiaan cinta itu kalau kita mencintai seseorang dan kita bisa bersama dengannya. Tidak peduli apapun rintangannya, asalkan bisa bersama dengan orang yang kita cintai. Sama kayak aku.
yang harus menghidupkan Roro kembali. Raja Warsa. Kapan kita bisa bersatu? Yoris mana? Mana Yoris? Paling Ya kali grogi kali dia. Tahu perempuan kan? siap kan? Bella, kita perlu ngomong deh. Kamu ngomong apa lagi sih, Justin? Kamu kan mau tampil, kamu harusnya siap-siap, bukan santai-santai kayak gini. Itu nggak penting, itu nanti. Bella, kamu kenapa sih? Kenapa sikap kamu jadi dingin kayak gini? Enggak ada apa-apa. Bella, please ngomong sama aku, cerita sama aku kenapa? Justin, kenapa sih kamu harus peduliin perasaan aku? Tuh kamu juga nggak pernah peduliin cewek cupu kayak aku kan? Sekarang coba lihat sekeliling kamu. Siapa tahu aja kamu tuh bisa nyadar kalau ada yang suka dan peduli sama kamu. Mana janjimu menghidupkan aku kembali? Sabar, Roro, sabar. Percayalah. Tidak akan lama lagi, aku janji. Aku tidak sabar menunggu. Bebaskan aku, Warsa. Apakah kamu sudah tidak mencintai aku lagi? Raja, kamu nggak apa-apa? Makasih ya. Kamu tidak menjawab pertanyaanku. Jangan-jangan kamu sudah tidak mau menghidupkan aku kembali karena kamu sudah jatuh cinta dengan wanita lain. Kamu tahu apa yang sudah aku korbankan untukmu, Warsa? Aku tidak akan membiarkan kamu membuangku begitu saja. Roro, kamu kenapa? Semua yang aku lakukan, semuanya untuk kamu. Kenapa kamu kayak gini? Sekarang ini aku mencoba dekat dengan Bella, itu semua untuk kamu. Tapi kenapa kamu marah sama aku? Sabar sebentar lagi, setelah itu ku dapatkan hatinya, ku berikan padamu. Kamu hidup kembali, kemudian aku dan kamu, kita akan bersama. Selamanya, percaya sama aku. Kamu tidak berbohong padaku kan, Warsa? Tidak, aku tidak berbohong sama kamu. Aku tidak akan biarkan Bella mempengaruhi pikiranku. Aku harus fokus untuk mendapatkan hati Bella dan menghidupkan Roro kembali. Bella bilang dia akan mengalah karena menyukai Justin. Itu artinya aku tidak perlu susah-susah. Aku tinggal bikin aja. Bella benar-benar tahu perasaan Sheila pada Justin. Dan otomatis Bella akan menjauh sendiri. Ya. Kalau begini, aku nggak perlu lagi menggunakan kekerasan. Mereka akan menjauh dengan sendirinya. Aku sudah tidak sabar. Dengar lagu ini, kenapa aku ngerasa tersanjung ya?
Apa dia memang nyanyi lagu ini buat aku? Tapi enggak, mana mungkin Justin nyanyi buat aku. Kuletakkan di jantung hatimu, kurekatkan erat di nadimu. Apa cuma perasaan gue, atau emang bener ya Justin nyanyiin lagu itu sambil natap Kabela? Terbelenggu, takkan pernah lekang oleh waktu, semakin melekat di pelukku hingga akhir. Waktunya menjalankan rencanaku. Justin, aku suka sama kamu. Lo ngomong apa ini banyak orang malu. Justin, aku mohon. Aku sayang sama kamu. Justin, kamu harus jadi jodoh aku. Nanti, kalau kita lulus kuliah, kita nikah ya, Justin. Pokoknya kamu harus jadi jodoh aku, Justin. Sela, lo jangan jagain harga diri kayak gini dong. Malu-maluin kita, tau nggak? Sheila, kenapa kamu melakukan itu? Apa Justin segitu berharganya ya buat kamu? Apa ini perasaan kamu yang sebenarnya? Justin, aku sayang sama kamu, Justin. Ini bukan Sheila. Sheila sedang dikuasai kekuatan Raja Kegelapan. Bella? Sila. Kok gue di sini? Ini Mike kenapa? Kenapa? Kamu kayak ketakutan begitu? Ada apa sih? Kamu dari tadi lihat nggak ada pria bertopeng? Aku nggak lihat. Kayak apa orangnya? Iya, pokoknya dia tuh pakai baju warna hitam dan bertopeng. Oh, mungkin dia mau manggung dan perform di sini. Jadi dia pakai topeng-topengan kayak gitu. Tapi memangnya ada acara apa sih pakai topeng-topengan segala? Jadi kamu nggak lihat? Kamu yakin kamu nggak salah lihat? Emangnya orang-orang nggak ada yang heran apa dengan penampilannya yang pakai topeng itu? Iya sih. Iya ya. Kenapa nggak ada yang sadar? Tapi masa aku salah lihat? Nggak ada yang bisa melihat aku kecuali Bella. Karena dia
punya kekuatan roh. Sheila. Lu kenapa? Lu nggak sadar lu ngelakuin apa aja? Kerasukan apa gimana sih? Kerasukan? Emang gue ngelakuin apa tadi? Ada apaan sih? Sheila, lo beneran gak sadar tadi ngapain? Ya gue aja ngelakuin apa aja gue gak tahu. Wah, turun 1 poin di si cewek perempuan. Apa sih Justin, jelasin deh. Terus emang tadi aku ngapain? Oh my god, ya ampun, sumpah. Lo semua harus lihat ini. Terlebih lo, Sheila. Justin, aku suka sama kamu. Hah? Aku sayang sama kamu. Kok? Gue jadi ngomong gini sih? Enggak, ini nggak mungkin, ini bukan gue kok. Sumpah. Justin, sumpah aku nggak pernah ngelakuin ini. Aku nggak sadar. Gue bener-bener nggak sadar ngelakuin ini. Gue nggak tahu apa-apa. Justin, lo kan sebagai cowok udah tahu kan si Sheila abis nyatain perasaannya. Sekarang gimana dong jawaban lo? Sheila. Sorry ya. Gue nggak bisa. Bel, Gak ada petunjuk lain tentang wanita simpanan Mas Tio. Sheila, kamu kenapa? Sheila udah pulang? Udah, masuk kamar tuh sambil nangis. Ada apa sih sebenarnya? Aku harus ngomong sama dia, Mah. Kamu bikin dia nangis? Enggak, bukan. Tapi ini ada hubungannya sama aku. Sheila. Kakak boleh nggak ngomong sama kamu? Aku tahu kok, itu kan bukan keinginan kamu. Karena kamu juga lagi nggak sadar. Aku tahu Kak Bella cuma pura-pura ngomong ini semua ke aku. Kak Bella cuma ngungkit-ngungkit ini semua cuma mau bikin aku tambah malu kan? Iya kan, Kak? Enggak lah, kamu dengerin kakak dulu. Kakak itu cuma... Kak Bella nggak usah so baik sama aku. Lah. Ada apa sih nih? Coba deh kasih tau mama. Aku nggak mau lihat Kak Bella, apalagi ngomong sama Kak Bella. Keluar Kak Bella dari kamera. Keluar Kak Bella. Pergi dari sini. Pergi. Nggak keluar. Pergi sana. Kak, pergi. Apa sih yang kamu lakuin sama adik kamu sampai dia begitu? Sheila tuh jarang begini. Kamu pasti udah keterlaluan banget deh. Gimana sih Bella? Kenapa sih semuanya jadi nyalahin aku? Padahal aku juga nggak mau jadian sampai kayak gini. Kenapa sih selalu aku yang disalahin? Kenapa semua tuduhan selalu dikasih ke aku? Aku tahu aku emang bukan anak kandung mama.
Tapi aku tuh sayang banget sama Mama. Bella. Kenapa menangis? Ada apa? Kamu. Ini semua gara-gara kamu kan? Kenapa Bella? Kamu kesal karena aku ada hubungannya dengan semua ini? Ngapain juga aku peduli sama kamu? Aku tidak peduli kamu mau anggap aku apa. Tapi yang penting, sekarang aku sudah bisa membuka mata kamu, Bella. Buka mata atas apa? Kamu lihat sendiri kan? Sheila, adik kamu itu tergila-gila pada Justin. Apa pantas kalau kamu berhubungan dengan dia? Apa kamu tidak sayang pada adikmu? Mulai sekarang, kamu harus melupakan dia. Kamu harus lupakan Justin. Itu urusanku ya, bukan urusan kamu. Jadi kamu gak usah ikut campur. Jadi mendingan sekarang kamu pergi aja. Kalau aku tidak mau, apa yang bisa kamu lakukan? Udah keras kepala ya. Ngeselin banget tau gak? Ayolah, aku sudah bilang. Aku sudah bilang, Bella. Percuma saja kamu gunakan kekuatanmu. Karena kekuatanku lebih hebat dari kekuatan. Jadi jangan buang-buang tenaga. Bella, pengantinku, ikutlah denganku. Turunin aku, lepasin. Aku gak mau terbang sama kamu. Turun. Tunggu dulu. Coba, lihatlah. Pemandangan yang indah dari atas langit ini. Indah sekali. Gak mau. Pokoknya turunin aku sekarang juga. Ayo cepat. Aduh. Cepet, aku gak mau terbang sama kamu. Turunin aku. Oh. Ternyata bermain-main sama kamu itu sungguh menyenangkan. Mau main yang lain? Turunin aku enggak? Enggak main-main ya sama kamu? Sekali lagi aku bilang turunin aku. Lu turunin aku dong, cepetan. Apa itu menyenangkan? Lepasin, turunin aku. Lepas. Ngapain lo di situ? Intan. Kamu kesini mau ngapain? Mau ketemu Sheila ya? Iya, gue mau ketemu Sheila. Ada kan? Ada kok di dalam. Masuk aja, pintunya nggak dikunci. Ya gitu Dela. Tante, aku tuh udah gak bisa balik lagi ke rumah. Karena mama aku tuh udah ngusir aku. Aku tuh juga sedih banget Tante. Saat kami tahu, kami tuh jatuh bangkrut. Intan, sabar. Maaf Tante, bukannya aku kesini untuk ngejual cerita sedih aku. Tapi aku tuh bener-bener bingung sekarang harus kemana. Intan,
Dia tuh sahabat aku yang paling baik, Tante. Jadi tadi setelah aku pergi dari rumah, aku tuh hanya berpikiran untuk ketemu sama Sheila. Jadi, boleh nggak sementara aku tinggal di sini dulu? Ya paling nggak sampai aku baikan sama mama aku, Tante. Ya kalau gue sih nggak apa-apa, Tan. Lo kan sahabat gue. Ya emang udah seharusnya dong gue bantu lo pas susah. Kan itu gunanya sahabat. Tante juga nggak masalah kok. Temen buat Sheila, berarti anak tante juga. Jadi kamu boleh tinggal di sini. Sekamar sama Sheila ya. Tapi kalau menurut Bella gimana? Aku kan sama dia sering punya masalah, Tante, di kampus. Jangan-jangan dia nggak suka lagi aku tinggal di sini, Tante. Tan, lo itu tamu gue bukan tamu Kak Bella. Jadi ngapain lo nanya dia? Kayaknya lagi marahan nih saudara berdua. Jadi aku bisa makin gampang bikin mereka tambah marah. Apa kalau Intan tinggal di sini, sikapnya bakalan sama seperti di kampus? Apa mama bakal belain aku? Ini Tan kamar aku. Boleh juga aku tinggal di kamar ini. Fasilitas hotel bintang 5. Tapi nggak perlu bayar. Tinggal jual drama keluarga, udah bisa tinggal. Daripada harus nemenin mama tinggal di kontrakan penuh kecoa. Ih. Shil, lo kenapa sih? Lo nggak tahu berita baru di kampus ya, Tan? Loh, emang ada apaan sih? Lihat ini deh, gue tuh udah ngelakuin hal yang bodoh banget, Tan. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Justin. Aku sayang sama kamu. Oh my god, Sheila gila banget ngelakuin hal kayak gini. Aku pikir dia anaknya kalem dan diam gitu. Ternyata... ya ampun Sheila, aku turut prihatin ya. Dan gue sendiri tuh gak nyadar kenapa gue bisa ngelakuin hal itu. Gue bener-bener gak sadar. Ya gue juga kalau nggak ada rekamannya nggak bakal bisa percaya. Tapi kan ini ada buktinya. Iya, tapi gue bener-bener sama sekali gak tahu kenapa gue bisa ngelakuin hal sebodoh ini, Tan. Ya udah Sheila, lo tenang aja, lo sabar, oke? Gue bakal omelin siapapun yang godain lo tentang ini, oke? Terima kasih ya, gue beruntung banget punya sahabat kayak lo. Ya lu aja yang bodoh ngelakuin hal sefrontal itu. Pakai nggak nyadar lagi. Bel, Justin, aku mau bicara sama kamu. Sebentar. Yuk. ngomong apa Bel? Gini ya Justin, aku minta tolong banget sama kamu. Tolong dong kamu terima Sheila jadi pacar kamu. Jadiin Sheila pacar aku. Iya Justin, tolong. Dia pasti malu banget sama kejadian tadi di kampus. Tolong dong jaga nama baik dia. Bel, kamu mau ya jadi pacar aku? Enggak.
nggak bisa. Tuh kan? Kamu juga nolak aku. Dari sikap kamu tuh nggak peduli sama perasaan aku. Terus kenapa aku harus peduli sama perasaan Sheila? Ya tapi kan Sheila itu beda, Justin. Dia tuh nyatain perasaannya di depan mahasiswa lain. Dia pasti malu besar. Kamu peduli sama perasaan Sheila, tapi kamu nggak peduli sama perasaan aku. Aku ngerti dia tuh adik kamu, tapi aku juga manusia, Bel. Justin, kalau memang kamu suka sama aku, kamu harusnya ikutin permintaan aku dong. Terus sekarang, kamu gunain perasaan aku buat neken aku. Tega banget kamu, Bel. Tapi Justin... Bella, kamu masih banyak kerjaan luar sana. Urusin sana. Daripada kamu aku pecat. Sampai kapan sih nih? Aku bakal tinggal di kontrakan busuk kayak gini. Aku mau rumah aku kembali. Oh, kenapa hidup aku jadi kayak begini? Mas Tio, kamu jahat banget sih Mas sama aku, Mas. Kirim ke mama ah. Apaan sih nih anak? Ini anak kayak ngeledek banget nih. Ngapain dia kirim-kirim foto kayak gini? Daripada bikin sakit kepala, mending hapus aja nih foto. Loh, ini bukan fotonya Mas Tio ya? Foto lagi ah. Oh, jadi sekarang Intan tinggal bersama wanita itu. Dunia benar-benar sempit. Jangan-jangan sekarang dia lagi bersama... Mama ngapain nyuruh aku foto sama Sheila? Ya tapi nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya juga diturutin. Sheila, foto yuk. Selfie. Ini yang namanya Sheila. Teman kamu mana? Oh iya, ya ampun Ma, aku lupa banget bangunin Intan lagi. Aduh, aku telat lah. Kok kamu gak bangunin aku sih? Tan, sorry banget Tan, tadi gue lupa. Ya udah. Kamu sama Bella berangkat duluan. Mama nggak mau kalian telat kuliah. Ya terus aku gimana dong Tante? Kita naik taksi. Tapi aku gak punya uang. Masalah uang nggak usah dipikirin, tenang aja. Makasih ya Tante. Lah, kamu tuh kenapa sih? Dari tadi kok diem aja?
Kita nabrak orang, Kak. Aduh, sakit. Tante nggak apa-apa. Aduh, sakit darah, Kak. Yaudah, yuk kita bawa ke rumah sakit yuk. Iya, kita bawa ke rumah sakit, Tante. Saya nggak apa-apa kok. Saya cuma butuh obat merah untuk nyembuhin luka saya. Ya mendingan kita bawa ke rumah aja yuk. Ya udah, ayo. Aman. Ayo, 1, 2, 3, iya. Sakit ya Tante ya? Tante, tahan ya. Aduh. Pelan-pelan Tante. Aku ambil kotak obat dulu ya. Tante tunggu dulu ya, aku panggil mama bentar. Tante, ini mama. Mbak, Mbak. Ma, ayo. Yuk. Kamu bukannya perempuan yang waktu itu nangis di makam suami saya ya? Ada hubungan apa ya? Ini obatnya. Suami ibu sudah banyak membantu kehidupan keluarga saya, Bu. Mas Tio bantuin keluarga kamu. Ada hubungan apa sih? Kalian saudara? Bukan. Sebenarnya suami saya adalah karyawan Pak Tio, Bu. Tapi sebenarnya suami saya baru aja meninggal, Bu. Beda berapa hari dengan Pak Tio. Makanya pada saat itu saya juga ada di makam. Sebetulnya saya sedih sekali, Bu. Karena ternyata suami saya banyak hutang. Dan saya sampai sekarang dikejar-kejar oleh hutang itu, Bu. Makanya sekarang saya bingung banget, Bu. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Makanya tadi saya meleng dan ketabrak oleh mobil ibu. Aduh, apa yang bisa saya lakukan untuk bantu kamu ya? Untuk saat ini saya nggak butuh uang, Bu. Izinkan saya kerja di rumah ini sebagai pembantu. Saya mohon, Bu. Saya butuh pekerjaan ini, Bu. Bantu? Tolong, Bu. Ya nggak apa-apa kali, Ma. Kan Boju lagi pulang kampung. Kamu harus izinkan aku tinggal di sini, Rani. Dengan begitu, lambat laun aku akan mengambil semua apa yang seharusnya jadi milikku. Iya sih, tapi ya kalau misalnya kamu nggak keberatan kerja jadi pembantu sampai nanti dapat kerjaan yang cocok, kita oke kok. Bu, bener, Bu. Bu, makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Aneh banget ibu ini tahu-tahu minta jadi pembantu. Dan ceritanya tentang papa. Tante, aku berangkat dulu ya. Loh, Sheila, Bella, kok kalian balik lagi? Intan, kenalin nih, pembantu baru rumah kita.
Apa nama kamu tadi? Risma, Bu. Mama ngapain sih ya? Segitu lebaynya. Apa dia ngiri waktu lihat foto-foto yang aku kirim? Terus ikutan pengen tinggal di sini. Sampai bela-belain jadi pembantu lagi. Tapi kan Mah, Intan kok kamu manggil dia Mah? Maksudnya dia mama kamu? Ya ampun, Bu. Saya minta maaf banget. Ini saya nggak sengaja, Bu. Ini pasti harganya mahal banget. Saya Ini bukan masalah harga, tapi ini masalahnya ini ada ulang tahun pernikahan dari suami saya. Kamu gimana sih? Hati-hati Ya, Bu, dong. saya minta maaf. Saya minta maaf, Bu. Saya nggak sengaja, Bu. Kamu ini Udah, saya beresin sekarang. jangan udah biarin aja. Ih, Mama ini gimana sih? Kok maunya sok-sokan jadi pembantu segala di sini? Terus kenapa kayaknya Mama jadi pura-pura nggak kenal sama aku? Gak usah diapa-apain. Saya mau coba satuin lagi karena ini hadiah terakhir sebelum suami saya meninggal. Oh ya, tadi kamu belum jawab pertanyaanku loh Intan. Kenapa kamu panggil pembantu baru kita itu Mama? Emangnya dia beneran mama kamu? Ya nggak mungkin lah saya punya anak secantik ini. Saya ini kan hidup sebatang kara. Ya udah kalau gitu bisa anterin saya ke kamar pembantu biar saya bisa langsung kerja. Permisi. Permisi. Ayo nak anterin saya. Tunggu. Ini juga tamu di rumah kita. Sama anak saya aja ya, ada Sheila. Bella? Enggak apa-apa kok Tante. Biar saya nganterin ibu ini ke kamar pembantu. Saya juga tahu kok tempatnya di belakang kan? Iya. Ayo Bu. Apa cuma perasaan aku aja? Atau emang Intan kayaknya ada sesuatu sama ibu ini? Mama tuh apa-apaan sih? Kok Mama sampai kesini terus ngelamar jadi pembantu? Mama tuh gak punya harga diri ya? Mana mungkin Mama aku tuh jadi pembantu di rumah orang? Makanya kamu gak usah bilang sama mereka kalau kamu itu anak mama. Pokoknya Mama punya rencana besar untuk bikin kita bahagia seperti dulu lagi. Ya tapi Mama ngerencanain apa? Intan gak ngerti, Ma. Pokoknya kamu gak usah banyak nanya deh. Tugas kamu sekarang adalah cuma tutup mulut. Udah, simple kan? Ya terserah deh kalau itu maunya Mama. Yang penting Mama bisa bikin hidup aku bahagia lagi. Aku gak peduli Mama mau pakai cara apapun. Tapi yang penting jangan sampai sandiwara ini terbongkar. Aku bisa malu dong, Ma. Bisa jatuh harga diri aku. Iya. Pokoknya kamu tenang aja sayang. Mendingan sekarang kamu buru-buru berangkat kuliah. Jangan sampai mereka curiga kalau kamu di sini. Pokoknya kamu ingat, ini rahasia kita berdua. Jangan sampai ada yang tahu. Intan? Intan? Kalian ngapain? Enggak ngapa-ngapain kok. Tadi tuh mata gue kelilipan jadi gue minta Bu Risma untuk niupin gue. Bu, tolongin lagi dong. Udah enakan belum? Udah. Oh gitu, yaudah yuk berangkat yuk, Tan. Udah telat loh. Ya udah yuk.
Lihat aja. Pokoknya aku akan mengambil semuanya yang sepantasnya menjadi milik aku. Dan untuk kamu Rani, lihat aja. Aku akan membuat kamu menderita. Nyampe. Ayo kan, yuk harus sama aku. Aduh udah deh, kita jalan berdua aja. Ngapain sih sama dia? Kamu nggak ngeliat apa yang terjadi kalau jalan sama kakak kamu? Emang aku harus jauh-jauh dari Sheila. Dia bisa celaka deket-deket sama aku. Apa sih istimewanya dia? Laki-laki lemah itu kalah jauh jika dibandingkan dengan aku. Jalan sama aku aja yuk. Aku tidak akan membiarkannya.